Saya melihat muka-muka yang bersukacita, muka-muka yang antusias untuk datang beribadah pagi hari ini. Yuk mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapannya. Bawa pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita mau sama-sama satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kami. Setiap hari kami selalu merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Oleh karenanya Tuhan kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini ketika kami datang di hadapan-Mu, bersama-sama kami mau beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menjadi ucapan syukur kami karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat setiap kami. Tutup bungkus Tuhan setiap ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami gak izinkan satupun Tuhan pihak yang mengganggu jalannya acara ibadah ini Tuhan. Dan kami mau serahkan sepenuhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakangnya. Katakan, Ibu semangat ya, Bapak semangat ya. Semangat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hidup di dalam kita, amin. Amin. Kau Tuhan hidup di dalamku, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Dan di dalam-Mu kami temukan sukacita. Sukacita yang besar Tuhan berikan dalam kami. Setiap langkah kita mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, Kau punya rencana yang indah. Pujian ini dari awal. Di dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita.
bebanku pun digantikan selama ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau hidup di dalam kami Tuhan, mendampingi kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rencana yang indah. Katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selalu. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kau Tuhan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Coba lihat lagi kiri kanan depan belakangnya. Udah ada belum nih muka-muka yang bersukacita? Pasti ada ya, karena ada Tuhan yang memberikan kita sukacita. Amin. Ya, kita punya Tuhan yang hebat. Yang percaya punya Tuhan yang hebat boleh lambaikan tangannya. Dan siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sungguh Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
kita, yang sudah menjadikan kita pemenang-pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Yes Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar, yang terus bekerja di dalam hidup kami. Gak pernah Engkau meninggalkan kami sendirian Tuhan. Dalam situasi terberat sekalipun, Engkau ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Jesus. Kami mau terus tingkatkan iman percaya kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang ada dalam kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Oleh karenanya janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan nyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Perbuatanmu Tuhan ajaib Tuhan. Kebaikanmu menyertai kami. Haleluya. Allah yang akan menggenapi. Ya Ramaya terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam-Mu, maka rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang terjadi dalam hidup kami, bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan janjikan akan terus ada dalam kami Tuhan. Oleh karena Tuhan kami percaya hari-hari kami ke depan Engkau akan tuntun lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga kami akan melihat penggenapan demi penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Aku percaya, kami percaya, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini, aku punya Tuhan yang besar, dengan sungguh-sungguh, dengan iman, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima. Saya rindu Bapak Ibu saja katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, Jesus. Engkau dengar Tuhan pernyataan iman kami. Kami percaya setiap janji-Mu sanggup digenapi Tuhan.
kasih Tuhan, kami sudah menerima kemenangan yang besar yang datangnya dari Tuhan. Kami tahu dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Dalam Tuhan pasti ada berkat Allah yang terus melimpah atas hidup kami. Dalam Tuhan ada kekuatan yang besar. Tuhan berikan buat kami untuk kami terus bisa berjuang melawan setiap badai apapun yang hadir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan yang menolong, memimpin, menyertai. Bahkan Tuhan yang terus meneguhkan setiap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami ada tempat ini Tuhan. Kami rindu ada Tuhan singkapkan rahasia-rahasia ilahi dalam hidup kami. Kami mau seperti tanaman pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terus merambatkan akar-akarnya untuk mencari air kehidupan. Kami terus mencari kebenaran firman Tuhan. Supaya terus air itu mengalir atas hidup kami. Dan kami terus jadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menjadi hidup yang maksimal di hadapan Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang menjadi teladan, panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau siap dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Silakan duduk. Ya, tema kita sepanjang bulan ini adalah it is not over until it is over. Ya, jadi belum selesai sebelum diselesaikan. Yuk sama-sama katakan ya. Belum selesai sebelum diselesaikan. 1, 2, 3. Ya, belum selesai sebelum diselesaikan. Jadi memang kita harus berjuang ya supaya kita bisa selesai. Dari mana ayatnya? Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Ya, mengatakan demikian. Sama-sama kita baca ya. Bapak Ibu terlihat dengan jelas slide di depan. Ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi memang kitab Yosua ini ya memang ditulis bukan tentang kehidupan si Yosua, walaupun namanya adalah Yosua, tapi ini nggak bicara tentang kehidupan Yosua, tapi ini bicara tentang sejarah ya, bagaimana Yosua memerintah, bagaimana kekuasaan Yosua yang saat itu diserahkan oleh Tuhan ya, dialihkan dari Musa kepada Yosua. Jadi banyak bacaan-bacaan yang luar biasa tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel ini yang kita bisa temukan di dalam kitab Yosua ini. Jadi saya juga menyarankan karena sebulan ini kita belajar mengenai kitab Yosua, jadi saya menyarankan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali membaca kitab Yosua secara utuh. Amin. Ya, ini enggak terlalu banyak ya. Jadi saya rasa pasti kita bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan ini. Jadi inilah cerita diawali ketika hambanya Tuhan ya. Ini Tuhan sendiri yang ngomong loh. Kalau Musa itu adalah hambaku. Jadi ketika Musa mati maka Yosua diangkat oleh Tuhan untuk memerintah bangsa Israel itu menggantikan Musa. Dan Tuhan itu langsung memberinya tugas yang banyak. Jadi enggak tugas yang ecek-ecek, bukan tugas yang biasa-biasa aja, tapi tugas yang banyak. Petunjuk-petunjuknya lengkap, betul ya? Kalau kita baca kitab Yosua itu petunjuk-petunjuknya lengkap, dia harus begini, harus begitu, itu lengkap sekali. Dan disertai dengan saya bilangnya motivasi atau dorongan dari Tuhan
kekuatan dan janji-janji yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan petunjuk, tidak hanya memberikan tugas yang banyak serta petunjuknya, tapi Tuhan juga memberikan janji kekuatan jika Yosua mematuhi semua petunjuk yang Tuhan sudah berikan, maka dia akan berhasil. Dan inilah kuncinya. Nah, bagaimana dengan Yosua? Yosua menerima tugas itu. Ya, tidak ada satupun kalimat-kalimat di dalam Alkitab ini, pasal-pasal di dalam kitab Yosua ini yang menyatakan ya keraguan dari Yosua. Yosua tidak berdalih, dia tidak berdiskusi lagi, dia tidak bertanya-tanya lagi sama Tuhan, tapi dia langsung bersiap seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ayat pertama aja Tuhan udah bilang, bersiaplah sekarang. Dan Yosua lakukan itu. Dia terima tugas itu, dia langsung menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Dia langsung memberikan perintah-perintah, nanti kalau kita baca ayat berikutnya, dia memberikan perintah-perintah itu juga kepada para pengatur bangsa-bangsa itu ya. Kepada 2,5 suku juga secara khusus tuh Yosua juga memberikan perintah. Dan hebatnya lagi waktu Yosua mengambil alih kepemimpinan Musa, rakyatnya setuju dan bersepakat dengan dia. Itu luar biasa. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui pemerintahan atau melalui apa yang Yosua lakukan. Karena sebenarnya secara manusiawi itu tidak mudah. Alkitab mencatat bahwa Musa itu adalah nabi yang paling spektakuler sepanjang masa. Tidak ada seorang nabi pun yang membuat mujizat sehebat dan sespektakuler Musa. Alkitab mencatat demikian. Yosua ini bukan siapa-siapa. Yosua ini hanyalah abdi. Abdi itu apa sih? Abdi itu hanyalah pembantunya Musa. Dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika Yosua dipilih dan diangkat oleh Tuhan, lihat bagaimana otoritas dan kuasa Allah itu langsung turun kepada Yosua dan rakyatnya itu bersepakat, ya mereka tidak ragu dan mereka setuju dengan semua tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Yosua. Ini sungguh luar biasa. Saya percaya banget sebagai seorang manusia Yosua pasti bergejolak di dalam hatinya, betul enggak? Ya, mendapat tugas yang besar, menggantikan seorang pemimpin yang luar biasa, yang dikenal sebagai seorang nabi, yang spektakuler, yang mujizatnya luar biasa. Bagaimana dia membelah laut Teberau, bagaimana dia bisa melewati 40 tahun di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan. Ini sungguh luar biasa. Ya, pada saat mereka ada di tiang awan, ya berarti mereka bisa berhenti gitu kan ya. Tiang awan itu berarti pada saat siang hari, betul, siang hari dia menuntun ya tiang awan itu, lalu pada malam hari tiang api yang menuntun perjalanan mereka. Ketika tiang awannya berhenti atau tiang apinya berhenti berarti mereka bisa beristirahat. Tapi ketika tiang awan dan tiang apinya itu bergerak, maka dia juga harus, rakyat di bawahnya harus bergerak. Bayangkan 40 tahun hidup dalam masa berjaga-jaga kalau menurut saya. Karena kapanpun tiang awan itu bergerak tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, nggak ada yang ngasih tahu nanti minggu depan kita akan sejalan. Jadi harus beres-beres dari sekarang, nggak ada. Saya bayangkan ya kalau saya mau pergi aja ya, itu saya harus mempersiapkan diri itu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Betul nggak ibu-ibu ya? Kalau kita mau camp, kita mau ada acara, kita pasti nyiapin minimal 1 hari sebelumnya lah perlengkapan kita. Nah ini ketika tiang awan bergerak, ketika tiang api bergerak, mereka juga harus bergerak. Jadi bagaimana seorang Musa ini, seorang pemimpin yang sungguh luar biasa bisa menggerakkan bangsa Israel untuk turut dan tunduk di bawah perintah daripada Allah. Dan Yosua menggantikan Musa. Nah sekarang saya mau bicara mengenai Yosua. Kenapa Yosua yang dipilih gitu ya? Kenapa harus Yosua? Kenapa Yosua yang diberikan petunjuk? Kenapa Yosua yang harus menggantikan Musa? Nah yang pertama adalah, boleh next berikutnya. Yosua itu adalah seorang pekerja di bawah daripada Musa ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan sebagai
hiporgos ya. Dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Artinya dia adalah orang yang siap sedia untuk melayani dan membantu pekerjaan dari tuannya. Jadi Yosua ini betul-betul ada di bawah arahan dan perintah dari Musa. Ya, Yosua sudah dipanggil sejak awal pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir. Yosua sudah mendapat kehormatan sejak lama untuk dia dididik untuk bekerja di bawah arahan dan perintah Musa. Jadi apapun yang Musa suruh, dia harus siap sedia untuk melayani tuannya. Dia harus membantu pekerjaan Musa apapun yang Musa sedang kerjakan. Itulah arti dari hiporgus. Jadi dia betul-betul seorang pekerja di bawah Musa. Dididik dan dilatih untuk bekerja dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan karena itulah, boleh next berikutnya. Ya, Yosua karena dia dilatih untuk bekerja di bawah arahan dan perintah Musa. Maka Yosua juga dilatih untuk dia punya karakter tunduk. Dan patuh kepada perintah. Sekarang bayangkan kalau kita ada di bawah arahan dan perintah seseorang, tapi kita tidak punya hati yang tunduk. Yang ada apa? Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, tapi Bapak dan Ibu mengerjakan dengan sungut-sungut, dengan hati yang kesal, itu bawahnya apa? Capek, lelah. Betul ya? Dan kita nggak akan tahan bekerja di bawah arahan dan perintah seseorang ketika kita tidak punya penundukan diri yang benar. Nah, Yosua tuh memberikan sebuah gambaran yang sangat bagus sekali bagaimana dia punya penundukan diri yang benar dan belajar patuh kepada perintah Musa tanpa mengeluh, tanpa dia harus bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah, tanpa bertanya-tanya. Nah, inilah luar biasanya daripada seorang Yosua. Dia dilatih dengan karakter yang kuat ya untuk submit kepada tuannya dalam segala keadaan dan situasi. Dan ini bukan hal yang mudah sekali lagi saya sampaikan. Kenapa? Ya, karena Musa itu banyak pekerjaannya. Banyak hal yang harus diurus oleh Musa. Ya, Musa itu punya banyak hal-hal yang harus didelegasikan kepada para tua-tua yang ada di bawahnya. Berarti begitu sibuknya si Musa. Dan Yosua itu dilatih untuk dia tetap ada di samping Musa. Dan dia harus tunduk pada apapun yang disuruh oleh Musa. Nah, kita mau belajar ya. Kalau kita mau berkata, tadi tema kita apa tadi? Ini belum selesai. Dan ini harus segera diselesaikan gitu kan ya. Ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita mau finishing well, kita mau selesaikan dengan bagus gitu ya, dengan maksimal. Kita harus punya hati yang tunduk di bawah otoritas orang-orang yang ada di atas kita. Betul enggak? Kalau kita melayani, kita enggak punya pendudukan diri yang benar. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan sampai selesai. Yang ada kita kecewa, kita sakit hati, kita akan merasa ya saya tidak dihargai, saya tidak saya tidak dianggap, mungkin seperti itu ya. Pekerjaan saya, pelayanan saya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak punya pendudukan diri yang benar, maka kita akan sulit sekali untuk menyelesaikan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita itu di dunia loh Bapak dan Ibu, kita ini belum ada di surga. Jadi ketika kita mau bilang kita tunduk kepada Tuhan, maka kita harus tunjukkan, kita harus tunduk dulu kepada otoritas yang Tuhan tunjuk dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita tunduk kepada otoritas yang Tuhan tunjuk dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bilang kita tunduk kepada Tuhan? Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, saya bersyukur kita punya kelompok-kelompok sel ya, PCS itu yang luar biasa, yang selalu share saat teduh setiap pagi. Mereka menyempatkan diri untuk merenungkan dulu firman Tuhan, lalu mereka membagikannya kepada para sahabatnya. Buat apa dibagikan kepada para sahabat? Ya, supaya sahabat-sahabatnya dia pastikan mereka punya kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Itu sangat indah sekali. Tidak semua pemimpin kelompok sel melakukan hal yang sama. Mungkin di gereja-gereja lain tidak seperti itu, walaupun banyak yang juga seperti itu.
Tapi tidak semua seperti itu. Kami mau memastikan setiap sahabat-sahabat kami itu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk bekal sepanjang masa. Kalau kepada PCS-nya saja kita tidak bisa tunduk dan patuh di bawah otoritas dari para pemimpin kelompok sel kita, bagaimana kita bisa bilang kita mau tunduk kepada Tuhan? Ini sesuatu yang sangat relate banget. Kalau kita mau selesaikan sampai habis, belajarlah dari seorang Yosua. Dia betul-betul seorang pekerja di bawah Musa yang betul-betul tunduk dan melayani, membantu pekerjaan Musa dengan sangat sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, Yosua itu, boleh next ya, dia sudah mengenal Musa dengan akrab. Sehingga apa? Sehingga dia bisa meneruskan jabatan Musa itu karena dia sudah mengenal Musa dengan akrab. Dia dapat sepenuhnya mengikuti ajaran Musa, mengikuti cara hidup Musa, mengikuti pendirian Musa, mengikuti kesabaran Musa. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 10 ya, Rasul Paulus bilang, ikutilah ajaranku. Ikutilah cara hidup saya. Ikutilah prinsip dan integritas saya. Walaupun Paulus sering sekali mendapatkan banyak hal, disesah, dipenjara, disiksa, kapal karam, ya, dicambuk berkali-kali. Bayangkan, keluar masuk penjara tapi dia tetap punya integritas yang kuat di hadapan Tuhan. Bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Malah dia bilang, mati adalah keuntungan. Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Itu luar biasa. Makanya Paulus bisa bilang, ikutilah ajaranku, ikutilah cara hidupku, ikutilah pendirianku, ikutilah prinsip dan integritasku. Ikutilah kesabaranku ketika aku mengikuti Yesus. Berapa banyak orang yang menjelekkan, menggosipkan, menyampaikan berita hoax mengenai Paulus. Ya, dia udah sering banget difitnah, mungkin udah gak terhitung lagi. Berapa kali dia diadili karena berita hoax yang disampaikan. Banyak kali dia sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi dia sabar menghadapi itu, kenapa? Karena dia tahu. Dia punya fokus untuk menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan sampai selesai. Sampai apa Bapak Ibu Saudari? Belum sama-sama. Sampai apa? Sampai selesai. Kapan selesainya? Coba kapan selesainya? Yes. Sampai Tuhan Yesus panggil hidup kita. Finish, over. Ya. Sampai kita ketemu sama Tuhan. Di mana? Di Taman Firdaus. Jadi sebelum itu selesai, yuk belajar seperti Yosua. Ya. Nah, Yosua dipilih karena dia sudah kenal Musa dengan akrab sehingga dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang sama seperti Musa. Dia berjalan dalam roh yang sama seperti Musa. Dia berjalan dalam langkah-langkah yang sama seperti Musa, sebab itulah dia harus meneruskan pekerjaan yang sama, yaitu masuk dan menduduki tanah Kanaan. Keren ya? Nah, lalu kemudian ada satu ayat lagi yang Bapak Gembala kita sampaikan dalam Yosua 24, boleh berikutnya dikatakan, Yosua 23 ayat 14 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca, kita berdiri sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Sekali lagi sama-sama baca. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi.
Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Haleluya, silakan duduk. Ya, jadi di akhir hidup daripada Yosua, Yosua pun menekankan sekali lagi, hai bangsa Israel, insaflah. Insaflah itu apa sih? Sadar. Tapi sadarnya juga enggak cuman ada di dalam pikiran kita, tapi sadar sampai ke relung hati kita, sampai ke jiwa kita, sampai ke roh kita. Kamu tuh insaf, sadar dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, sampai kedalaman hatimu, kedalaman jiwamu, bahwa ya satupun dari segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan kepadamu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi itu diulang 2 kali loh. Bawahnya setelah titik dikatakan lagi kan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ya, Bapak Gembala menyampaikan kalau ada pengulangan sampai 2 kali, berarti Tuhan mau tekankan ini sebagai sesuatu yang penting. Tuhan bilang loh, enggak ada yang tidak saya penuhi. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan juga yang akan memenuhi. Dan semuanya itu telah digenapi bagimu. Saya aminkan hal ini. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai pelayanan kabar baik ini. Maka saya percaya sampai dengan kesudahannya, Tuhan pasti dan telah digenapi bagi saya. Amin. Kalau Tuhan juga yang sudah menjanjikan bahwa kita akan menempati tanah Kanaan yang baru, yang saya tidak tahu seperti apa rupanya dan bentuknya, saya percaya tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Semuanya telah digenapi bagimu. Walaupun saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan, saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, saya nggak tahu, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya tunduk di bawah arahan Tuhan. Kalau Tuhan saat ini bilang, hai Tamto dan Mari begini, ya, kamu berjalan ke sana, kamu ke sini, lakukan ini dan lakukan itu, ya udah belajar tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Semuanya tergenapi dan ini yang terjadi atas hidup Yosua. Makanya kenapa bisa dikatakan oleh Pak Tamto, ya, jangan berhenti sebelum kita betul-betul menyelesaikannya. Jadi harus betul-betul selesai sampai betul-betul kita finish menghadap ke Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, saya sampaikan satu ayat tambahan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan duduk. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya, saya mau kasih kuncinya bagaimana kita bisa finishing well, bagaimana kita bisa selesaikan sampai akhir. Yang pertama Tuhan mau kasih tahu ke kita, berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin di kita ini sekarang kita sudah giat ya. Hampir dari seluruh jemaat GBI Kabar Baik ini semua giat dalam pekerjaan Tuhan. Semua rajin dalam ibadah. Semua hadir dalam kelompok-kelompok sel. Semua ikutin arahan para pemimpinnya. Ini sudah luar biasa. Dan Tuhan bilang apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan ini, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tapi kuncinya adalah kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Yosua bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena dia punya prinsip yang teguh, dia tetap berdiri teguh. Nah berdiri teguh itu dalam bahasa aslinya artinya adalah tetap berada dalam posisi yang terus menerus. Boleh next ya. Tetap berada dalam posisi yang tenang, posisi yang setia. Jadi kalau kita mau selesaikan sampai selesai, pastikan diri kita ada dalam posisi yang terus menerus. Tenang dan setia. Tenang dalam keadaan badai apapun. Ya, tenang dalam pergumulan apapun. Tetap setia mengandalkan Tuhan.
Bukan setia kalau ada sesuatu. Setia kalau berkat Tuhan mengalir. Setia ke gereja kalau saya dikasih berkat sama Tuhan, bukan. Bahkan setia dalam kondisi melarat pun. Setia dalam kondisi susah pun. Setia dalam kondisi hati sedih. Mungkin ada yang mengecewakan kita. Mungkin ada yang memfitnah kita. Apakah kita mau tetap berdiri teguh setia terhadap Tuhan? Setia tetap datang ibadah. Walaupun mungkin hati kacau balau, ya, hati porak-poranda, maukah kita tetap setia? Posisi ini loh yang Tuhan mau lawan, berjuang. Itu yang Tuhan mau, berdiri teguh dengan posisi tetap tenang dan setia, posisi terus menerus ada connect dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan hal yang mudah, tapi dalam Tuhan ini pasti bisa. Amin. Lalu tadi setelah berdiri teguh jangan apa? Goyah. Udah berdiri teguh nih tetap dalam posisi terus menerus tenang setia. Tuhan gak mau kita goyah. Goyah itu apa coba? Boleh. Tidak dapat digerakkan. Jadi kalau sudah ditancapkan di kabar baik gak dapat digerakkan. Walaupun ada orang-orang yang menawarkan hal-hal yang lain. Yuk ya ikut Tuhan yang lain. Wah, saya tidak bisa. Saya tidak dapat digerakkan. Saya tidak bergeser. Saya teguh dengan prinsip saya. Walaupun ada yang menawarkan. Ya, oh di sana jauh lebih enak. Kalau ikut yang lain akan jauh lebih enak. Tinggalkan Tuhanmu. Ikutlah yang lain. Oh tidak, saya tidak goyah. Tuhan bilang loh, bukan cuma berdiri teguh. Tapi Tuhan juga mau melihat hidupmu itu punya integritas atau enggak. Hidupmu itu tidak bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Atau kamu sangat mudah sekali terombang-ambing oleh apa maunya dunia dalam hidupmu. Tuhan mau lihat hatimu teguh enggak. Kau punya sikap yang teguh enggak untuk ikut Tuhan. Walaupun banyak hal yang menerpa hidupmu. Tuhan mau lihat hidupmu gak dapat digerakkan oleh banyaknya cobaan-cobaan dunia. Tapi engkau tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin kondisi keluarga tidak memungkinkan. Ya, pasangan kita mungkin gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anak-anak mungkin tidak setia kepada Tuhan. Tapi engkau diminta untuk tetap setia. Tetap teguh dan tidak bergeser. Itu yang Tuhan mau. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Coba sekarang bilang sebelah kanan, berdiri teguh jangan goyah. Tepuk bahunya kanan kiri katakan, berdiri teguh jangan goyah, jangan goyah. Ya. Kenapa harus berdiri teguh jangan goyah? Next ya, karena ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala kita, visi yang Tuhan berikan belum selesai. Sebelum, baca sama-sama ya, 1, 2, 3, belum. Tepuk bahu lagi sebelah kanan kiri, belum selesai, sebelum diselesaikan. Yang bareng sama suaminya, Pak, belum selesai Pak, sebelum diselesaikan. Atau Mah belum selesai Mah, sebelum diselesaikan. Ya, yang bareng sama suami istrinya bilang begitu. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, ingat ini belum selesai. Ya, sebelum diselesaikan. Selesaikan dulu engkau sebagai seorang wanita, sebagai seorang penolong. Engkau sebagai seorang suami, sebagai seorang imam. Selesaikan dulu tugas dan tanggung jawabmu sampai Tuhan panggil engkau. Amin. Ya. Jadi harus berdiri teguh dan jangan goyah. Tuhan pasti menolong engkau. Ada sebuah ilustrasi bagus sekali ya, saya lihat di YouTube. Jadi ada sebuah cerita mengenai pohon kurma, ya. Jadi proses pertumbuhan sebatang pohon kurma. Ya, dia mengalami hal-hal sulit yang sangat menyakitkan buat hidupnya ketika dia harus bertumbuh. Kita mau lihat ya. Saya akan bacakan. Nah, kita harus belajar dari pohon kurma. Mengapa?
Di Timur Tengah kurma ditanam dalam pasir dan ditutupi dengan batu. Mengapa ditutup dengan batu? Ya, batu akan menahan kurma tumbuh ke atas. Jadinya karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, maka pertumbuhan akarnya ke dalam tanah akan terus tertanam kuat. Setelah kuat baru pohon itu tumbuh ke atas, ya. Oke, ini terlalu cepat ya. Jadi ya, ketika Tuhan izinkan ada tekanan hidup, itu bukan membuat kita menjadi lemah, tapi itu akan membuat kita menjadi kuat. Bahkan kita bisa menjebol batu yang menghalangi hidup kita. Tekanan hidup tidak akan pernah bisa melemahkan kita, tapi justru itu akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Ya, jadi saya mau ulang lagi sedikit ya. Pohon kurma itu kenapa ditutupi dengan sebuah batu besar setelah dia ditanam bijinya di dalam? Tujuannya adalah menyulitkan benih itu untuk bertumbuh. Ya, jadi karena benihnya sulit bertumbuh ke atas, mau gak mau dia harus merambah ke bawah. Betul kan? Dia harus bertumbuh ke bawah sampai akarnya kuat. Jadi akarnya bekerja keras dan pantang menyerah selama berbulan-bulan lamanya untuk menembus tanah tandus sampai dia berhasil menggerakkan batu yang ada di atasnya. Setelah dia berhasil menggerakkan batu di atasnya, baru dia bisa tumbuh, ya, dia bisa besar sampai pada akhirnya kurma itu ya, pohon kurma itu menjadi besar dan dia jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena ketika kurma itu sudah besar, dia akan menjadi tempat buat berteduh bagi para pengembara di padang gurun. Buahnya yang manis pun dapat dinikmati oleh para pengembara itu. Nah, saat sudah tua, kayunya itu sangat berguna sekali untuk bahan bakar. Serabutnya, batangnya, daunnya itu bisa diolah menjadi tas, keranjang ya, jadi pelana buat unta, bahkan bisa jadi buat perabotan-perabotan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, tadi kita belajar dari pohon kurma itu. Ada kalanya Tuhan izinkan. Beban kita begitu berat, masalahnya begitu berat, badainya begitu berat. Tapi ingat, tema kita bulan ini mengatakan belum selesai. Jangan menyerah, belajar berjuang seperti Yosua. Sebelum ini diselesaikan, jangan berhenti. Tetaplah bertahan dan carilah hadirat Tuhan. Karena itulah sumber mata air kita. Sama seperti pohon kurma tadi. Dia menyerapkan, dia menumbuhkan akarnya ke bawah untuk mencari apa? Salah satunya mata air. Supaya apa? Supaya dia bisa bergerak tumbuh ke atas dan dia bisa menggoyangkan batu di atasnya. Bahkan dia bisa menggulingkan batu di atasnya. Kenapa? Karena dia tahu sumber air itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang akan membuat kita kuat untuk melakukan banyak hal. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, selalu ada jalan keluar di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah. Nah, saya mau cerita di akhir daripada khotbah saya. Jadi waktu saya pergi ke Wamena, mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya bertemu dengan seorang ibu ya yang baru saja sembuh dari kanker rahim. Jadi dia mengalami bleeding ya, pendarahan yang hebat selama hampir 1 bulan ya. Dia berusaha sembunyikan karena waktu itu dia masih dia seorang guru juga, jadi dia masih mengajar, dia masih punya tugas tanggung jawab ya. Sampai akhirnya dia pingsan dan dia dibawa ke rumah sakit, ditemukan bahwa dia harus harus mengikuti lah ya prosedur berikutnya, yaitu diperiksa lebih lanjut. Nah, waktu dia diperiksa lebih lanjut, dia dibawa ke kota besar di Jayapura, ternyata didapati bahwa ibu ini kena kanker. Ya, kankernya sudah stadium 2B. Jadi sudah kena kanker rahim. Nah, karena perjalanan dari Wamena ke Jayapura itu cukup jauh dan di Jayapura dia tidak punya saudara, jadi disarankan dia harus ada di satu kota yang di mana ada saudaranya untuk merawat. Betul ya, yang kita sudah tahu bagaimana perjuangan daripada Ibu Rosida. Jadi harus ada saudara yang merawat selama berbulan-bulan untuk dia pengobatan daripada kanker ini. Dia harus di kemoterapi, ya, dia harus diinfus dan sebagainya.
Jadi dia putuskan dia pulang ke Medan, ya. Dia pulang ke Medan, dia ke rumah sakit Adam Malik karena itu rumah sakit yang terbesar di sana. Karena dia punya orang tua itu ada di Brastagi. Jadi dia bolak-balik dari Brastagi ke rumah sakit Adam Malik itu pun sendiri. Karena suaminya tetap harus bekerja di Wamena. Jadi dia sendiri, dia bolak-balik, dia ke rumah sakit, dia kontrol segala macam. Dan yang mengherankan setelah 2 minggu dia ada dalam perawatan di sana ditemukan ternyata ibu ini hamil. Luar biasa kan? Ya, jadi ada bayi yang tumbuh berdampingan dengan kansernya. Ini menjadi berita yang sangat menakjubkan sekali di rumah sakit Adam Malik dan waktu itu sempat mau digugurkan. Tapi kemudian mereka suami istri bersepakat, kami tidak tahu ada bayi ini. Kalau bayi ini pun ada, berarti Tuhan izinkan dia ada. Betul enggak? Ya kan ya? Karena bukan kehendak mereka untuk mereka punya bayi. Berarti ini kehendak Tuhan untuk dia punya bayi. Makanya dia bilang kami tidak akan gugurkan. Kami tetap akan biarkan bayi ini tumbuh. Ya kenapa? Karena dia tahu ini dari Tuhan. Jadi kanser dan bayinya ini bertumbuh bersama. Sekarang bayangkan ya, dia harus radiasi. Dia harus kemo. Ya, ketika dia radiasi ya, itu tuh bagian bawahnya sampai ke bawah itu sudah hitam semuanya. Dan herannya nih, ajaibnya dan kuasanya Tuhan itu luar biasa. Bayinya masih tetap hidup. Dokter-dokter mengira bahwa bayinya pasti akan mati dalam masa kemoterapi. Dalam masa dia diradiasi, dia disinar, itu kan puluhan kali dia harus lakukan hal itu. Tapi bayinya tetap ada. Ya, kulit mamanya sudah menghitam, rambutnya sudah rontok, badannya sudah kurus, tapi bayinya tetap bertumbuh. Saya tidak tahu itu bagaimana ceritanya ya, tapi saya melihat keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup ibu ini. Ya, dia sudah menderita sangat payah ketika dia hamil, tapi dia dikuatkan terus oleh mamanya, oleh mama rohaninya di Wamena. Ya, diingatkan setiap kali dia merasa aku capek. Ya, Tuhan kapan panggil saya? Tapi mamanya selalu bilang belum selesai. Jangan menyerah. Kami berdoa buat kamu. Jangan menyerah. Setiap kali pemeriksaan ya itu para profesor datang dari berbagai macam rumah sakit. Karena mereka bilang ini kasus-kasus yang sangat ajaib, langka. Bahkan dari 1000 mungkin cuma 1. Satunya itu siapa? Ya ibu sendiri. Jadi setiap kali pemeriksaan itu profesor-profesor tuh datang mengelilingi ibu itu. Mereka bawa catatan, mereka bawa notes ya. Mereka mencatat perkembangan dari ibu itu dan mereka pengen melihat bagaimana bayi itu. Semua profesor bilang itu bayinya nanti kalau lahir dia pasti cacat. Ya, pasti ada yang gak beres dengan hidupnya karena dia sudah kena kemoterapi, dia sudah kena radiasi. Nah, kemudian tibalah hari di mana dia melahirkan. Dia lahir sesar dan ajaib luar biasa, bayinya sehat. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya sempat foto bersama, boleh dikeluarkan. Ini dia. Wow, namanya Yosef Yabes. Ya. Kenapa dikasih nama Yabes sama mamanya? Karena mamanya menderita ketika sedang hamil anak ini. Tidak ada satupun jari yang tidak lengkap. Tidak ada satupun organ yang tidak lengkap. Semuanya lengkap. Dokter sudah vonis, profesor bilang ini pasti cacat. Ini pasti hitam. Ya, ini pasti gosong. Ya, karena dia sudah kena radiasi. Tapi anaknya bertumbuh sehat dan kuat. Ya, ini saya lupa berapa bulannya, ini kalau nggak salah 6 atau 7 bulan ya kemarin saya foto dengan bayi ini. Bayinya sehat, kuat, bertumbuh normal, semuanya lengkap. Ya, ibu ini tidak menyerah. Kenapa? Boleh next berikutnya? Ya, dia terus berjuang. Amin. Ya, jadi begitupun dengan hidupmu Bapak Ibu. Kita harus terus berjuang.
Kalau ibu itu bisa berjuang, dia bisa tetap hidup dan dia melawan kansernya, ya, dia tetap bisa melahirkan anak yang sehat. Saya melihat ada penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau seorang ibu itu bisa sertai oleh Tuhan, apalagi kita. Amin. Kita dalam keadaan sehat. Kita tidak mengalami kanker seperti yang dialami oleh ibu itu. Jadi teruslah berjuang. Hidupmu tidak selesai sampai hari ini. Saya ambil sebuah quotes yang diberikan kemarin pada saat melakukan doa puasa nasional, dikatakan, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Udah Tuhan, aku berakhir, aku selesai, aku gak mau pelayanan lagi, aku gak mau menjadi pengurus, aku gak mau pelayanan mimbar. Aku capek Tuhan, aku mau pisah dengan keluargaku. Tuhan bilang, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hidupmu tuh belum berakhir, belum selesai. Masih banyak hal yang Tuhan ingin engkau lakukan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu itu tadi ya. Kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Ia terus mengerjakan segala yang baik di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengar kebenaran firman hari ini, firman-Mu menjumpai kami. Janji-Mu tertanam dalam hati kami. Dan kami percaya Engkau yang berjanji, Engkau adalah Allah yang setia untuk menggenapinya. Izinkan kami, bahkan anak-anak kami, keluarga kami, menjadi anak-anak perjanjian, menjadi keluarga covenant yang menerima pengenapan
segala janji Allah dalam hidup kami. Segala perjanjian berkat itu kami terima sekarang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita juga akan mendoakan anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita, Bapak dan Ibu, kita akan memberkati anak-anak kita, mendoakan supaya juga mereka bisa melewati badai mereka yang kita nggak tahu apa. Ya, di zaman yang serba online ini ada proteksi Tuhan sempurna atas hidup anak-anak kita. Ya, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami juga menyerahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih kecil ini Bapak, mereka yang rawan dari segala sesuatu yang ada di luar. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Ada proteksi Tuhan sempurna atas hidup anak-anak kami ini Tuhan. Mereka bertumbuh semakin hari semakin besar, semakin kuat, semakin sehat, semakin pintar, semakin menyenangkan hati Bapa di surga. Mereka menjadi anak-anak kebanggaan buat Tuhan. Menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang terus memuliakan nama Bapa melalui hidup mereka. Tuhan jaga, Tuhan tolong, Tuhan proteksi sekali lagi hidup mereka. Darah Yesus tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh mereka. Mereka aman di dalam tangan Tuhan. Mereka tidak akan mudah diganggu oleh roh jahat atau apapun yang ada, kami tolak di dalam nama Yesus. Segala serangan-serangan dari kuasa si jahat, rekayasa dari si jahat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mereka tidak berkuasa atas hidup anak-anak-Mu ini Tuhan, karena mereka ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Kemars, puji Tuhan kita sudah sama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Setiap harinya kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di malam harinya kita ada menara doa yang dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Dan khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di Ruko Kabar Baik jam 7:30 malam. Lalu kita ada ibadah khusus untuk adik-adik, yaitu ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan juga secara onsite dan juga online, yaitu setiap hari Sabtunya jam 4 sore. Untuk adik-adik yang berhalangan hadir bisa sama-sama beribadah secara online di YouTube GBI Kabar Baik. Ada hal yang selalu spesial, yaitu Get It, Get In. Jadi jangan lupa datang ya, karena akan ada hadiah menarik yang sedang menunggu. Lalu di malam harinya kita ada doa malam yang dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di hari Minggu kita sama-sama kembali lagi beribadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan jam 9, ibadah raya kedua dilakukan jam 11, dan ibadah raya ketiga khusus untuk remaja dilakukan hari Minggu jam 3:30 sore. Dan untuk para wanita single usia 20 tahun ke atas dan belum menikah, ada kabar gembira untuk kita semua, yaitu ada pembinaan wanita bijak single yang dilakukan di tanggal 17, 24, dan 31 Agustus. Penasaran apa sih itu wanita bijak single? Langsung saja menghubungi Saudari Rosa. Dan di akhir ibadah kita akan sama-sama memberikan persembahan. Untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online dapat mentransfer ke rekening yang sudah tersedia. Dan Bapak Ibu yang beribadah juga secara onsite bisa memberikan persembahan setelah ibadah sudah selesai. Mari kita sama-sama menikmati kembali hadirat Tuhan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa syafaat. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap benaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
Biar Tuhan Kau terus Tuhan kuatkan kami, sehingga kami tidak menyerah Bapa. Kami percaya Tuhan, kami terus mau Kau pakai sampai selesai Tuhan. Sampai Tuhan katakan selesai Bapa. Dan kami mau diselesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkati juga Bu Mari yang boleh Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk boleh memberitakan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan. Kau berkati hikmat yang daripada Tuhan tercurah atas hidupnya Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai Ibu Mari lebih lagi Bapa. Sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui hidupnya Bapa. Tuhan kami juga bersepakat berdoa Tuhan. Untuk gembala kami Tuhan, untuk Pak Tamto dan Bu Mari Tuhan. Tuhan berkati gembala kami. Kami percaya Tuhan ada pertolongan, ada kekuatan, kesehatan yang sempurna tercurah atas gembala kami Bapa. Biar Tuhan setiap visi misi yang Tuhan berikan atas hidup mereka Tuhan. Biar Tuhan yang tolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan keluarga besar ya Tuhan. Anak cucu mantu Tuhan yang memberkati Tuhan. Dan begitu juga kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para tim gembala yang ada Tuhan. Untuk Esther, untuk Elvina, untuk Pongki Tuhan. Tuhan berkati itu tim gembala yang ada Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang hari-hari mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap leaders yang ada Tuhan. Untuk PCS yang ada Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati setiap leaders yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar Tuhan ada kesehatan, kekuatan daripada Tuhan tercurah atas setiap leaders dan PCS yang ada Bapa. Kau pakai mereka sebagai gembala-gembala kecil Tuhan. Untuk boleh memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Untuk para jemaat-Mu Tuhan, untuk kemers yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang berkati setiap kemers yang ada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Yang berbeban berat Kau buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang buka jalan Bapa di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anniversary 25 tahun Kabar Baik. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan selama 25 tahun Kabar Baik Tuhan, pelayanan Kabar Baik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sampai kami masuk di dalam 25 tahun ini Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, adapun yang kami mau lakukan Tuhan untuk bazar murah Tuhan. Untuk boleh memberkati sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati tim yang ada Tuhan. Kak Hani sebagai Ketua Pelaksana Tuhan yang memberkati juga Tuhan. Dan tim yang ada juga Tuhan yang memberkati Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sponsor-sponsor yang kami sudah undang Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang menjamah mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil bagian Tuhan untuk boleh memberkati Tuhan acara dari Camp Anniversary kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui bazar ini Tuhan. Biar melalui kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Itu boleh memberkati banyak jiwa Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan setiap persiapan untuk Camp Anniversary Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada di Kabar Baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkatinya Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk renovasi dari G7A ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati tukang-tukang yang ada Tuhan. Kesehatan dan proteksi sempurna atas hidup mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan pekerjaan mereka pekerjaan yang baik ada sesuai dengan schedule yang ada Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan setiap biaya-biaya yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Engkau yang sudah sediakan Tuhan. Engkau yang penuhi segala sesuatu yang kami butuhkan Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan damai sejahtera tinggal atas bangsa kami. Ada penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa kami Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Dan biar Tuhan Kau juga berkati presiden kami dan wakil presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Biar roh takut akan Tuhan terus menyertai hidup mereka untuk memimpin bangsa kami. Di masa jabatan terakhir mereka Tuhan di tahun ini. Kami percaya Tuhan mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk presiden terpilih nantinya Bapa. Dan setiap kabinet-kabinet nantinya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar orang-orang yang terpilih Tuhan itu boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Biar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau juga Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kalau juga Tuhan sebentar kami akan pulang. Kami Tuhan percaya Bapa, kami penyertaan Tuhan sempurna atas perjalanan kami pulang sampai di rumah tidak kurang satu Bapa.
Terima kasih Bapak yang baik. Kalau juga sebentar kami akan terima berkat daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami juga bersyukur esok hari tanggal 10 Juni tepat sudah 6 tahun ditabiskannya GBI Jemaat Kabar Baik. Kami percaya Tuhan Yesus 6 tahun pentabisan, 25 tahun pelayanan Kabar Baik. Kami percaya Engkau belum selesai. Amanat agungmu masih begitu panjang ingin Kau lakukan di Kabar Baik ministry milikmu ini. Bentuk kami seterusnya Engkau, pakai kami sesuai dengan rencanamu. Nah, saat ini mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangannya menerima berkat-Mu, tangannya sama juga adalah tangannya menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku dimanapun kau berada, baik onsite saat ini maupun saat saudara melihat di YouTube Kabar Baik. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.